Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Kamis 18 Maret 2021. Injil hari ini diambil dari Yohanes bab 5 ayat 31 sampai 47. Kita diingatkan supaya selalu percaya dan mendengarkan Yesus Kristus, karena dialah putra Allah yang menebus umat manusia. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau sudah mengutus Yesus Kristus Putramu ke dunia ini untuk menebus kami. Tuhan, teguhkanlah iman kami, dan semoga kami pun selalu setia dan tekun menjalankan perintahnya. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabdamu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 5 ayat 31 sampai 47. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang Yahudi, "Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes, dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia. Namun aku mengatakan hal ini, supaya kamu diselamatkan. Yohanes adalah pelita yang menyala dan bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahayanya itu. Tetapi aku mempunyai satu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu jualah yang sekarang kukerjakan. Dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat, dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup kekal. Tetapi, walaupun kitab-kitab suci memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia. Tetapi tentang kamu, memang aku tahu bahwa di dalam hatimu, kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Aku datang dalam nama Bapakku, dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Bagaimanakah kamu dapat percaya karena kamu menerima hormat seorang dari orang lain, tetapi tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang esa? Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapan. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab Musa telah menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulis oleh Musa, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang aku katakan? Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah Yesus Kristus adalah putra Allah
dengarkanlah dia. Dalam bacaan pertama hari ini yang diceritakan bahwa Tuhan Allah sungguh kecewa melihat tingkah laku umat Israel yang membuat patung dari emas dan menyembah patung emas itu sebagai Allah mereka. Tetapi Musa, pengantara Allah dan umat Israel, memohon belas kasihan Allah supaya mengampuni dosa mereka. Allah mendengar doa Musa dan ia mengampuni dosa umat Israel. Cerita ini mau mengingatkan kita akan sifat manusia yang kadang lupa akan Tuhan yang selalu mendampingi dan membantu kita di mana di saat hidup kita sangat mapan, kita alami kesuksesan, kemudian kita lupa akan Tuhan. Kita jadikan kekayaan dan kesuksesan kita sebagai Allah kita. Hati dan pikiran kita selalu terpaku pada kekayaan kita. Kita lupa akan Dia yang adalah sumber dari segala kekayaan dan kesuksesan kita. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, bacaan Injil hari ini mengingatkan kita bahwa Yesus Kristus adalah Putra Allah. Kedatangannya ke dunia ini sudah diumumkan dari generasi ke generasi. Sejak kejatuhan manusia, Allah sudah menjanjikan bahwa Ia akan mengutus putranya untuk menebus manusia agar kembali kepada Allah. Begitu banyak nabi yang mengumandangkan pesan yang sama, bahwa Mesias akan datang. Malah sampai pada nabi yang terakhir, Yohanes Pembaptis. Yohanes sendiri sudah umumkan kepada umat Israel bahwa sesudah dia akan datang seorang membuka tali kasutnya pun Yohanes tidak layak. Kepada muridnya, Yohanes perkenalkan Yesus Kristus. Katanya, inilah anak domba Allah. Ia membiarkan muridnya untuk mengikuti Yesus. Ia sendiri juga sudah katakan, biarlah ia menjadi besar, dan aku akan menjadi kecil. Hari ini, Yesus dengan tegas mengingatkan orang Yahudi bahwa ia adalah utusan Allah. Katanya, segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak kamu lihat, dan firman-Nya tidak menetap dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Lewat pernyataan ini, Yesus sesungguhnya ingin membuka mata dan pikiran mereka, dan mau menyadarkan mereka akan mujizat yang dibuatnya. Semua mujizat yang dibuat Yesus sesungguhnya mau menyadarkan mereka akan kuasa Allah yang bekerja dalam dirinya. Mujizat yang dibuatnya adalah satu kesaksian bahwa ia adalah putra Allah. Tetapi orang Yahudi tetap tidak percaya. Yesus dengan berani katakan kepada mereka bahwa mereka tidak pernah mendengar suara Bapa. Rupanya pun tidak mereka lihat. Yesus berani katakan demikian karena memang itulah yang terjadi. Yesus tahu apa yang dikatakannya dan ia selalu berkata benar. Ia menegur orang Yahudi karena mata hati mereka tetap tertutup oleh dosa. Kalau saja mata hati mereka terbuka dan percaya pada Kristus, pasti mereka akan mendengar suara Tuhan dan rupa Tuhan pun akan mereka lihat. Satu peringatan untuk kita, supaya selalu percaya kepada Yesus Kristus, bahwa Ia adalah Putra Allah. Percaya pada Kristus berarti memberi diri seutuhnya kepada Dia dan menjalankan apa yang diperintahkannya agar dikerjakan. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, kita berdoa semoga Tuhan selalu meneguhkan iman kita akan Yesus Kristus, dan kita pun selalu siap mendengarkan suaranya dan siap menjalankan perintahnya dengan penuh tanggung jawab. Kita mohon Bunda Maria untuk mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini, secara khusus saudara-saudara kita yang lagi sakit, dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini
dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.